Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk saat ini kita akan memasuki bab yang kedua ya, dari yang pertama yaitu adalah bab virus, yang kedua itu adalah membahas mengenai keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya kita juga sudah masuk ke bab ini, yaitu dari pengamatan daun, morfologi daun. Selanjutnya ada pengamatan buah atau sayuran ya yang kalian bawa. Nah, di sini diharapkannya setelah kalian mempelajari bab keanekaragaman hayati itu adalah ini, kalian dapat mengidentifikasi pengertian dan tingkatan keanekaragaman hayati. Terus yang kedua itu dapat menganalisis data perbandingan hasil observasi sebagai tingkat keanekaragaman hayati. Nah, hasilnya itu adalah berupa poster. Jadi yang poster yang sedang kalian kerjakan. Nah, di sini diperhatikan dulu dua foto di bawah ini. Ada foto yang sebelah kiri sama foto yang sebelah kanan. Silakan diamati perbedaannya apa saja. Yang pertama itu dari jumlah orangnya. Yang di sini dia berapa orangnya? 2. Ya, sedangkan di sini buahnya ya. Berapa ya? 11, 12, 13 gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu dari fitur wajahnya. Fitur wajah yang sebelah kiri seperti apa? Dia mirip ya, mirip gitu. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu dia bermacam-macam. Dari jenis bentuk matanya, bentuk wajahnya, mereka berbeda-beda. Nah, di sini nanti kalian akan memudahkan untuk membedakan keanekaragaman A, B, atau C, seperti itu ya. Nah, di sini pengertian dari keanekaragaman hayati itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, yaitu keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk daratan. Daratan ini dapat disebut dengan terestrial. Ya, ini ya. Nanti kalau misal ada soal kayak gitu ya, daratan itu terestrial. Terestrial ataupun lautan atau disebut dengan akuatik. Jadi mereka memiliki arti yang sama. Serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem. Nah, nanti keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama itu adalah pada gen, pada jenis, dan ekosistem. Ini ya. Nanti kita akan mempelajari 3 poin ini dan perbedaannya. Yang pertama yaitu adalah keanekaragaman tingkat gen. Silakan diperhatikan kedua tanaman ini. Ini tanaman apa? Iya, bougainville atau bunga kertas. Apakah terdapat perbedaan antara kedua tanaman ini? Menurut kalian perbedaannya apakah ada? Yaitu adalah pada bagian daunnya. Jadi di sini itu dia merupakan daun. Jadi kalau dipanggil bunga itu atau disebut bunga itu kurang tepat. Karena yang ada warnanya pink, ada warnanya orange, merah ini, dia itu adalah daun. Daun yang termodifikasi. Sehingga dia cenderung lebih tipis dari daun yang berwarna hijau. Dan dia memiliki warna yang berbeda dari daun yang sering kita lihat atau yang ada pada gambar ini. Sehingga di sini itu adalah yang mengalami perbedaan berupa warna daunnya. Nah, terus bunganya di mana, Bu? Bunganya itu yang putih-putih tuh loh, 3 yang ada di dalamnya. Terus di sini ada kelopak daunnya itu. Ini ada daun warna pink, ada yang warna merah. Nah, ini ada bunga kecil. Itu merupakan bunga aslinya. Ya, sehingga di sini itu perbedaannya warna pada daun bougainville. Nah, terus setelah itu apa yang kita lakukan? Yaitu adalah mengamati nama spesies atau nama ilmiah. Masih ingat penulisan dari nama ilmiah? Yaitu umumnya terdapat 2 kata. Di sini ada bougainvillea, yang kedua adalah glabra. Nah, penulisannya yang pertama gimana? Yang pertama itu dia harus kapital. Yang kedua itu tidak kapital. Selanjutnya apa yang dilakukan?
menggarisbawahi, ya. Garis bawahnya ini pun juga harus terpisah. Itu kalau ditulis secara tangan, tulis tangan. Sedangkan kalau diketik itu di garis dimiringkan atau di italik. Ya, seperti ini. Ini kalau nulis tangan. Tapi kalau diketik gitu ya, itu hanya dimiringkan. Tapi secara penulisannya itu mereka sama. Tapi tidak perlu garis bawah. Nah, kita lihat. Yang pink ini kita cari nama ilmiah. Nama ilmiah itu dapat juga disebut dengan nama spesies. Nama spesies. Jadi ketika ditanya nama ilmiah dari bougainville adalah Bougainvillea glabra. Nama spesies dari bunga bougainville adalah Bougainvillea glabra. Jadi mereka merupakan pengertian yang sama. Nah, di sini keduanya apakah mereka memiliki nama ilmiah yang sama? Iya ya, yang sini ada Bougainvillea glabra, yang di sini juga Bougainvillea glabra. Jadi kita dapat mengetahui dia termasuk keanekaragaman tingkat gen karena dari nama spesiesnya itu mereka sama. Kita lihat keanekaragaman gen, variasi genetik yang terjadi dalam satu spesies. Tadi nama spesiesnya Bougainvillea sama apa beda? Sama ya. Yang variasi gennya yang berbeda itu apa? Dari kedua tanaman itu, warna daunnya. Jadi dia termasuk dalam tingkat gen. Dia masih dalam satu spesies, namun warna yang dihasilkan itu berbeda. Hasil variasi gen umumnya dapat dilihat secara kasat mata atau morfologi. Yang kita lihat ketika kita mengamati daun, dan terlihat itu apa saja, warna daunnya, bentuk daunnya, seperti itu ya. Sama seperti keanekaragaman tingkat gen. Jadi mereka itu plek ketiplek kembar. Ya, kembar. Perbedaannya cuma 5%, 10%. Gitu. Nah, ini ada beberapa faktor munculnya keanekaragaman tingkat gen. Yang pertama, kondisi lingkungan. Ini bisa. Contohnya, ibu mau menanam pepaya. Pepaya di ngalian sama di mijen. Nah, di mijen karena dia suhunya lebih sejuk dibandingkan dengan yang ada di ngalian, ibu tanamlah itu pepaya di mijen sama pepaya di ngalian. Nah, ternyata pepaya yang ada di mijen itu mereka lebih subur. Dia bisa tinggi, buahnya bisa besar. Sedangkan ketika ibu menanam pepaya yang sama, di ngalian dia cenderung lebih pendek. Ukurannya pun lebih kecil. Tetapi ketika kita lihat secara morfologinya itu kan berbeda ya. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Yang buahnya yang satu besar, yang satu kecil. Tetapi ketika kita lihat nama spesiesnya dia sama. Berarti dia keanekaragaman tingkat gen. Yang selanjutnya itu adalah hibridisasi atau perkawinan silang. Ini biasanya pada tanaman anggrek ataupun itu kalian pernah menemui perkawinan silang antara buah mangga. Misal di sini ibu punya mangga, 2 mangga. Yang pertama itu mangga manis. Dia itu mangganya kecil, tapi rasanya tuh manis. Sedangkan yang satu itu mangga apel. Dia ukurannya besar, tapi rasanya asam. Nah, di sini ibu tuh pengen punya mangga yang dia tuh manis, tapi ukurannya juga besar. Jadi ibu merencanakan untuk mengkawinkan mereka. Gitu ya. Jadi nanti mereka ibu kawinkan gitu ya dari bagian mangganya. Lalu ketika mangga itu tumbuh, dia akan menghasilkan buah yang besar dan manis. Diingat lagi dalam satu spesies. Karena mangga itu juga tingkat keanekaragamannya tingkat gen. Jadi walaupun mau mangga manis, mau mangga kepok, mau mangga apel, dia itu berasal dari spesies yang sama. Sehingga ketika ibu silangkan itu dapat menghasilkan organisme atau spesies yang memiliki morfologi yang berbeda. Itu disebut dengan varietas. Gitu ya. Jadi
mungkin setelah ibu mengawinkan tadi ya, itu memunculkan varietas baru. Jadi mereka sama-sama mangga, tetapi varietasnya hanya yang berbeda. Terus ada domestikasi. Domestikasi itu budidaya oleh manusia. Contohnya itu salmon. Salmon itu kan dia hewan liar, ikan liar yang hidup di laut. Lalu manusia merencanakan untuk melakukan budidaya di sekitar manusia. Dia dibawa tuh di lingkungan budidaya. Sehingga itu dapat mempengaruhi tuh struktur tubuhnya berubah. Bisa matanya, bisa siripnya. Tetapi ketika kita lihat itu masih dalam satu spesies. Walaupun kita lihat bentuknya agak berbeda dari salmon liar yang ada di lautan. Terus ada lagi ini kucing. Kucing itu ya walaupun ada kucing mujair, kucing oranye, kucing putih gitu ya, atau munchkin yang kakinya pendek atau yang bulunya lebat, anggora, itu dalam tingkat satu spesies. Lalu mereka dikawinkan. Misal ibu punya kucing kakinya pendek, yang satu kucingnya lebat, besar kucingnya, rambutnya lebat. Ibu kawinkan, menghasilkan spesies dengan gen yang berbeda, yaitu spesies kucing tapi gennya berbeda. Ya, menghasilkan kucing yang dia kakinya pendek tapi bulunya lebat, itu disebut dengan ras. Jadi kalau varietas itu adalah tumbuhan ya, variasi gen ini ya pada organisme itu. Kalau ada varietasnya itu merujuk pada variasi pada tumbuhan, sedangkan kalau ras itu pada hewan. Ingat kucing ras? Ya kucing ras kan biasanya tuh hasil perkawinan kucing-kucing yang bagus-bagus ya, biasanya kucing-kucing lain gitu. Induknya warnanya berbeda. Di sini ayahnya juga warnanya beda, tubuhnya berbeda, ibunya juga. Tapi dia bisa menghasilkan anakan yang terlihat seperti spesies yang baru. Itu biasanya contohnya kucing ras gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Jadi nanti kalau ada tingkat jenis itu yang merujuknya pada spesies. Kalau spesies merujuknya ya juga pada jenis. Nah, kalau keanekaragaman spesies itu variasi antar individu dalam satu family atau keluarga ya, bahasa Inggris ya, family itu. Nah, umumnya mereka memiliki morfologi yang mirip. Tadi, kalau keanekaragaman tingkat gen itu kembar, plek ketiplek gitu ya. Kalau ini tingkat spesies atau jenis, dia itu miripnya ya 80%, agak mirip-mirip lah ya. 70%. Contohnya apa? Ini contohnya Felidae, kucing-kucingan. Nah, di sini antara keempat gambar ini apakah mereka memiliki persamaan? Ya, dia punya kumis, ini ya kumisnya panjang sama. Terus dia warna rambutnya juga. Dia punya warna rambutnya juga. Ini punya warna rambut. Terus dari bentuk hidungnya juga mirip. Ada yang hitam, segitiga, ini cenderung pink, cenderung kecil gitu ya, kecil pink. Dan ini ada coklat. Dia punya cakar buaya, di mereka juga punya cakar. Jadi mereka tuh mirip-mirip lah. Walaupun secara garis besar kita lihat citah besar. Kalau kucing kecil ya, cenderung kecil. Kalau singa juga besar. Terus harimau juga besar. Terus singa juga besar. Nah, di sini walaupun dia namanya beda-beda, nih namanya beda-beda ya, nama ilmiah beda-beda, tetapi dia termasuk dalam kelompok keluarga yang sama, yaitu Felidae. Kok bisa tahu Bu, dia kok dalam satu keluarga yang sama? Ini. Nah, ini adalah klasifikasi. Diingat, klasifikasi. Nah, klasifikasi ini udah pernah kalian temui pada buku praktikum yang ada pengamatan daun. Nah, itu kan juga ada tuh. Untuk tahu, oh ini nama spesiesnya apa ya, nama ilmiahnya apa ya. Nah, ini secara keseluruhan dari kingdom
sampai spesies itu disebut dengan klasifikasi. Ini disebut dengan klasifikasi. Nah, ini gunanya itu adalah untuk mengetahui kedekatan ataupun perbedaan dari setiap individu organisme. Dari hewan, dari tumbuhan, bahkan yang virus pun dia juga punya namanya sendiri-sendiri. Kalau manusia itu adalah Homo sapiens. Kita punya nama spesies itu adalah Homo sapiens. Itu ya. Nah, di sini kita lihat ada cheetah, ada kucing, ada harimau, ada singa. Tadi kan dilihatnya itu dari family. Kita lihat Felidae, 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 Felidae. Sehingga dapat diketahui bahwa mereka ini dalam satu keluarga. Jadi setelah kalian mencari klasifikasi dan kalian melihat pada bagian familinya mereka sama, berarti mereka termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies. Terus coba diperhatikan di bawah ini, ada tomat, ada kentang, ada terong. Ini ada Solanum lycopersicum, ada Solanum tuberosum sama Solanum melonia. Apakah menurut kalian dia termasuk keanekaragaman tingkat apa? Ya jelas ya, dia nggak termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Kalau gen itu harus mirip, mirip sama anak kembar. Sedangkan kalau ini kan mereka berbeda-beda. Dari teksturnya ini juga berbeda, dari isinya pun berbeda, dari kulitnya dia juga berbeda, bentuknya mereka berbeda. Terus permukaannya licin, ini kasar, ini licin, gitu. Berbeda. Tapi di sini mereka termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat spesies. Kau tahu ini nama ilmiahnya depannya itu sama. Kalau nama ilmiah depannya sama, itu dia termasuk dalam keanekaragaman tingkat spesies juga, gitu ya. Nggak percaya? Mari kita lihat. Nih, lihat klasifikasinya. Kita lihat familinya Solanaceae, Solanaceae sama Solanaceae. Berarti mereka termasuk dalam keanekaragaman tingkat spesies. Jadi mereka tuh satu keluarga. Walaupun bentuknya ini beda-beda ya, tapi dia mirip gitu ya. Dia satu keluarga, satu saudaraan nih. Nah, jadi kalau untuk spesies itu bisa dari nama genus atau bagian depan ini disebut dengan genus atau kata depan dari nama spesiesnya mereka sama itu bisa dikategorikan sebagai tingkat spesies ataupun kita harus mencari familinya sama seperti ini. Kita harus mencari dulu nih familinya. Kalau dia sama, dia juga termasuk dalam keanekaragaman tingkat spesies. Selanjutnya yaitu ekosistem. Kalau ekosistemnya gampang, bisa dibedakan karena dia terdapat keanekaragamannya pada bentang alamnya, kayak wilayah gitu. Dan komponen makhluk hidup yang saling berinteraksi. Nah, kalau di ekosistem itu kita harus mengetahui kata biotik dan abiotik. Kalau biotik, dia yang termasuk dalam makhluk hidup. Yang hidup apa aja? Hewan, tumbuhan, manusia juga, itu ya. Dan kalau abiotik itu yang selain makhluk hidup. Dan dia memiliki peran dalam lingkungan ekosistem ini. Bisa dia berperan menguntungkan ataupun berperan merugikan bagi makhluk hidup. Kan dia harus saling berinteraksi. Itu ya. Nah, contohnya di sini ada ekosistem padang rumput, ekosistem gurun pasir. Coba ayo dilihat. Komponen biotik dari ekosistem padang rumput apa aja? Rumput, terus apa lagi? Cacing, terus serangga, ya kan? Ada jangkrik, ada lagi ulat. Terus kalau abiotik yang membantu makhluk hidup itu apa? Ini membawa karbon dioksida tuh lewat apa? Udara. Terus cacing tanah hidupnya di mana? Di tanah. Terus apa lagi? Suhu. Kalau suhunya dingin, berarti ekosistem padang rumputnya dapat kering kayak gitu. Bisa kan? Terus apa lagi? Cuaca. Itu ya. Sama seperti gurun pasir.
Nanti kalau komponen biotiknya itu apa aja? Ya, biasanya itu ada serangga, serangga gurun. Jadi serangga yang bisa hidup di gurun. Ada kalajengking itu beberapa kalajengking itu bisa itu hidup di sini. Terus semut, mungkin ya semut gitu ya. Terus kalau abiotik apa aja? Ini pasir, ini udara juga. Kalau ada air misal itu ya, di ekosistem akuatik. Aqua kan air ya, minuman gitu. Terus kalau terestrial yang daratan, dan ini termasuk dalam ekosistem apa? Akuatik apa terestrial? Terestrial, karena daratan. Terus cara menentukan tingkat keanekaragaman yang pertama itu carilah spesies atau tanaman yang memiliki kesamaan secara morfologi. Nah, misal ya, ibu di sini jalan, ibu melihat di toko itu berbagai macam pisang, ya. Ada pisang gading, ada yang pisang raja gitu ya. Ibu melihat, oh kan mereka memiliki kesamaan, ya kulitnya licin, gitu. Bentuknya juga sama. Lalu dicarilah klasifikasinya. Ibu cari itu di Google klasifikasi pisang, pisang susu apa saja, terus pisang raja apa saja. Setelah menemukan tadi, lalu bandingkan jika pada bagian famili atau genusnya mereka itu sama, ya. Jadi kalau pisang itu dia namanya musa, ya. Nah, ini misal pisang pisang susu sama pisang raja gitu ya. Ternyata setelah ibu cari nama klasifikasinya mereka sama. Nah, kalau semisal nama genus atau kata pertamanya dia sama, berarti dia termasuk dalam keanekaragaman tingkat spesies. Ataupun semisal ini namanya berbeda, namun pada familinya mereka sama, dia termasuk dalam tingkat spesies. Jika memiliki kesamaan nama ilmiah, maka termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Misal di sini Musa A gitu ya. Di sini juga Musa A. Entah pisang susu dengan pisang raja, mereka memiliki nama yang sama, yaitu Musa A. Berarti mereka termasuk dalam tingkat gen. Ya. Nah, ini tentukan tingkat keanekaragaman pada sampel di bawah ini. Menurut kalian, mereka termasuk dalam keanekaragaman tingkat apa? Di sini ada apel, di sini ada cherry. Kita lihat dari permukaannya dia licin, sama-sama licin. Warnanya juga merah sama ukurannya lebih besar apel. Terus jumlahnya dia cuma satu, ini 2. Terus rasanya rasa cherry itu dia manis, apel juga manis. Ya, mari kita lihat. Kita udah menemukan nih persamaan dan perbedaannya. Nah, kita lihat. Kita cari klasifikasi apel, klasifikasi cherry. Menurut kalian dia termasuk apa? Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Ini lihat, family Rosaceae. Family Rosaceae dia termasuk dalam keluarga mawar-mawaran gitu ya. Namun di sini kita lihat spesiesnya mereka berbeda, namun family mereka sama, sehingga dia termasuk dalam keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Nah, ini ya yang kemarin itu yang buat poster silahkan, itu kan ada ya yang kemarin kalian bikin tabel dari setiap masing-masing kelompok. Silahkan dicari dia termasuk keanekaragaman tingkat gen, spesies atau ekosistem. Tadi ya, ibu kan udah ajarin cara membedakannya, gen sama spesiesnya mereka seperti apa. Akan dicari dan jangan lupa dicicil kotak kolom-kolomnya dari kertas, silahkan. Soalnya besok Rabu itu kan kalian requestnya deadline-nya hari Rabu. Silahkan ya. Silahkan dari sekarang bisa dicicil. Habis itu nanti formatnya itu bisa kalian lihat pada Google Drive. Itu ya, format poster. Silahkan
dibuat seperti itu, bisa dikreasikan dan diingat jangka waktunya sampai hari Rabu. Itu ya. Semoga kalian paham. Kalau ada yang dibingungkan bisa tanya. Itu ya, bisa tanya di kolom itu pada komen ya, ataupun tanya secara langsung. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.